Mari meraih berkah di Ramadan sekarang. Sekarang bikin jadwal, bikin target. Dan target itu mesti diulang-ulang dalam pikiran. Ini tips yang paling berbahaya ya. Kenapa? Karena terjadi. Oke, monggo Ustaz, karena waktunya udah lumayan sore, langsung dilanjut dengan kajian dari Ustaz Ikhlasan, Pak enggak? Ya, teman-teman sekalian, saya awali dengan ucap bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman sekalian, pada Mas Ridwan, kepada admin nih Al Azhar, kepada Mas Handi, pada Mbak siapa lagi? Pak Ilham. Apa kabar Pak Ilham? Pak Muhammad, Ibu Sinta Hasan. Waduh, ada saudara saya tuh Sinta Hasan. Ada Yuda Sulastiono dan seluruhnya yang saya tak sebutkan lagi satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, setelah mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, izinkan saya menyampaikan selamat beribadah dalam bulan Ramadan terindah yang selama ini yang belum pernah ada ibadah yang lain. Ramadan terindah itu baru sekarang, teman. Ya, ada 38 nih yang pengikut, belum tampil semua ya. Ada 38 partisipan ini ya. Teman-teman, Ramadan sekarang ini Ramadan terindah. Belum pernah ada Ramadan seindah ini. Belum pernah ada Ramadan saya bisa tadarusan sama anak-anak. Ya. Bertahun-tahun. Rupanya Ramadan ini disajikan buat kita dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa fokus beribadah, agar kita bisa paham bahwa we are nothing gitu. Agar kita bisa duduk, bersimpuh, merenung yang selama ini kita lakukan banyakkan salah atau banyakkan benar, agar kita bisa mengevaluasi beneran. Mengevaluasi diri, mengevaluasi lingkungan, mengevaluasi teman, mengevaluasi kantor, mengevaluasi brand, mengevaluasi apapun gitu. Inilah berkah Ramadan kali ini. Ramadan di tengah Covid, mana ada ya kemampuan bahkan presiden, bahkan gubernur, bahkan menteri yang mampu menutup semua panti pijat plus-plus serentak se-Indonesia. Mana ada? Apakah kebijakan itu terjadi? Pernah terjadi, tapi tidak bisa ditutup. Siapa yang sanggup menghambat peredaran minuman keras? Ya, presiden nggak sanggup, menteri nggak sanggup, gubernur nggak sanggup, tapi makhluk yang nggak kelihatan ini mampu menutup itu. Siapa yang bisa menutup semua nightclub di Jakarta? Nggak ada. Selama ini merajalela. Tapi dengan COVID-19 semuanya ketutup. Dengan COVID-19, maaf, komplek pelacuran bubar. Ya, yang namanya pelacuran tidak bisa ditutup di Keramat Tunggak. Oke, lokasinya ditutup, tapi sekitarnya tetap ada. Di Doli katanya ditutup, tapi orang-orangnya tetap ada, jadi pindah tempat. Entah tempat kemana. Ya, maaf, Keramat Tunggak juga begitu. Sekarang jadi masjid. Tapi orang-orangnya tetap ada, dan dia tetap melakukan transaksi. Ayo, silahkan. Jadi, lihatlah dengan kacamata positif. Sudah sebegitu banyak kemaksiatan yang berdampak buat kita. Maka di tengah COVID-19 ini, cobalah kita berpikir lebih jernih bahwa ini bagian daripada planning. Bagian daripada sebuah rencana. Bahwa buat kita, emang mereka yang keluarkan, memang mungkin Cina, mungkin Amerika, mungkin siapakah yang mengeluarkan itu, kita nggak tahu. Tapi ini peluang buat kita yang beriman, cukup kita katakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala persoalan. Segala puji bagi Allah atas semuanya kejadian. Bahwa yang Allah kasih pasti yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menguji dengan ujian yang terindah. Corona nggak apa-apa. Gitu. Dan kita masih bisa meraih berkah Ramadan. Justru ya, saya koreksi sedikit, bukan koreksi, udah ada judul ya. Saya berikan judulnya indah ya teman-teman.
Judulnya adalah meraih berkah Ramadan ya, tadi ya. Cara raih berkah Ramadan walau di rumah aja. Memang di rumah aja. Mestinya cara raih Ramadan di luar rumah. Nah itu sulit. Tapi ketika di rumah saja, justru inilah cara meraih Ramadan berkahnya dengan cara di rumah aja. Di rumah aja, saya bermimpi pengen punya Infokus, laptop, layar, dan anak-anak duduk nonton saya jelaskan sejarah Islam. Mimpi tinggal mimpi. Udah punya ini 5 tahun. Ya, udah punya 5 tahun nggak pernah bisa terlaksana. Layar, saya punya layar. Ini ada 4 buah layar, 3 nggak tahu nih saya akan cari lagi di mana. Ini cuma 1 yang tersisa. Dan saya punya layar, ini saya ingat sejak keluar dari kantor di Tebet. Sementara kantor di Tebet itu tahun 2010. Berarti 7 tahun layar saya nganggur. 10 tahun, sekarang 2020. 10 tahun layar saya nganggur. Kenapa? Karena 10 tahun terus sebelumnya melayani umat tiap pagi, siang, sore, dan malam. Sampai nggak ada, memang nggak ada. Bukan sok tahu, memang nggak ada waktu benar-benar. Istirahat saya ketika sakit. Ketika sakit saya istirahat. Dan itu tidur total. Hanya sholat dan makan yang bangun. Dan alhamdulillah, memang begitu kalau cara saya beristirahat. Tapi lihat dengan corona ini, setiap hari saya putar film-film sejarah dan anak-anak nonton dan saya bisa menjelaskannya itu. Setiap hari kami bertadarus, walau sekarang baru hari yang ketiga, tapi kami sudah melewati juz 5 dengan anak-anak, ya one day lebih daripada one juz. Dan ternyata, alhamdulillah, bagaimana cara meraih berkah Ramadan di rumah aja? Ya memang, justru ini kesempatan buat kita di rumah aja dengan cara meraih segala macam kesempatan. Saya telah mengirim 1 buku saya terbaru ke Gema Insani Pers tadi pagi. Ngapain? Karena saya janji nulis sejarah belum pernah terjadi. Dan sekarang udah saya kirim naskahnya. 600 halaman. Gara-gara apa? COVID-19. Ya, saya memberikan judul persis di materi saya, meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban. So what, teman-teman sekalian? Apa yang kita pikirin lagi? Nikmat. Nikmat. Nggak ada yang lebih nikmat daripada kita back to the basic. Saya sekali lagi, back to the super basic. Apa tuh super basic? Hidup dengan cara normal. Hidup dengan cara ideal. Selama ini nggak normal ya, Tat? Iya. Nggak normal karena nggak mikir. Kenapa saya bilang nggak mikir? Setiap ada undangan, pagi, siang, sore, malam, selama kosong, bismillah. Karena ini amanat dari Allah. Allah yang memudahkan lidah ini bicara. Allah yang memberikan anugerah ilham berupa ilmu. Allah yang beri kesempatan punya buku sebegini banyak. Ya, yang mungkin saya beli hanya 10% barangkali. Selebihnya hadiah daripada teman-teman. Dan sumbangan dari para pemilik-pemilik yayasan, majelis taklim maupun masjid. Dan saya baca. Jadi saya pikir, ini anugerah dari Allah, mesti saya baca. Mesti saya sampaikan lagi ke umat. Karena itu tanggung jawab saya. Begitu yang saya pikir. Tapi akhirnya membuat hidup tidak normal. Berangkat pagi subuh, pulang dini hari malam. Dan terus seperti itu. Anak-anak jadi terbengkelai. Kalau pada waktu libur baru bisa bertatap muka, bercakap-cakap dengan anak-anak. Rupanya dengan COVID ini, Allah bukakan mata, celing, nggak boleh hidup begitu. Dan saya berharap kepada semua teman-teman sekalian juga merasa seperti itu. COVID-19 ini memang entah siapalah pelakunya, tapi subhanallah ini adalah cara indah untuk kita menampilkan untuk kita menampilkan hidup yang normal dan wajar. Hidup nggak normal itu ketika kita bergantung kepada kepintaran. Allah gampang bisa bikin bego. Hidup nggak normal itu ketika kita bergantung pada orang lain. Allah gampang, Allah suruh pindah. Hidup yang nggak normal itu bergantung kepada kemampuan kita. Allah gampang bikin cacat. Nauzubillah, bukan Allah, tapi kita keteledoran kita. Hidup yang nggak normal itu ketika kita bergantung kepada ilmu, kepada harta. Allah gampang bikin hilang. Dan kita dengan adanya COVID ini, Allah suruh kita kembali ke rule basic. Yaitu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik alam semesta. Maka dengan demikian, mulainya hari ini dan seterusnya, sadarlah bahwa
betul-betul Allah itu maliki yaumiddin. Betul-betul Allah itu malikin nas. Betul-betul. Kenapa? Karena dengan makhluk yang nggak kelihatan aja, kita jadi kayak begini. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemampuannya kayak apa itu teman-teman sekalian? Ya, coba saya tuh sampai meneteskan air mata. Bagaimana meraih berkah Ramadan? Pada hari pertama saya sudah meraih berkah itu. Apa sih berkah? Penyadaran. Berkah itu pengetahuan. Berkah itu arafah, mengenal, pengenalan. Iya. Arafah itu haji Arafah. Kenapa disebut Arafah? Araf, tahu, pengetahuan. Jadi penyadaran, menyadari, mengetahui. Itulah Arafah. Itulah COVID-19. Itulah di rumah aja. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Mari ya, Arafah kita memahami sekali lagi. Mari raih berkah Ramadan justru dengan di rumah aja. Di rumah kita bisa sholat berjamaah teman-teman sekalian secara rutin. Rutin, ya paksain kalau enggak. Di rumah kita bisa sahur sama-sama. Emang enggak bisa Ustadz? Aduh. Ramadan tahun lalu saya hanya 1 kali buka puasa di rumah dan 1 kali sahur. Hari pertama. Selebihnya, enggak, sahur beberapa kali di rumah. Ya, karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu enggak subuhan di tempat orang. Beberapa kali saja. Tapi buka puasa 1 kali tahun lalu. Tahun sebelumnya ada Umi saya 1 kali doang di rumah Umi. Tahun sebelumnya 1 kali doang di rumah Umi. Dan saya ajak anak-anak saking kagak ada waktunya. Karena apa? Karena buat saya orang undang, iya bismillah. Orang undang, iya bismillah. Orang undang, iya bismillah. Seperti itu. Ya. Nah, jadi mari meraih berkah di Ramadan sekarang. Sekarang bikin jadwal. Bikin target. Dan target itu mesti diulang-ulang dalam pikiran. Ini tips yang paling berbahaya ya. Kenapa? Karena bisa. Karena terjadi. Bikin target yang berulang-ulang dalam pikiran. Dan caranya berulang-ulang terus diingetin. Dan caranya diingetin terus ditempel. Dan caranya sebelum ditempel ditulis. Sekali lagi teman-teman. Cara meraih berkah. Walau di Ramadan, walau di rumah aja. Ya, sekali lagi. Cara meraih berkah dengan mencapai apa yang Anda inginkan. Punya target. Assalamualaikum. Ya, bagaimana caranya punya target? Ulang-ulang. Tulis targetnya. Lihat targetnya. Terus putar-putar dalam kepala. Ya, harus ada yang ingetin terus. Kan capek kalau diingetin tiap menit. Gini belum, gini enggak, gini enggak, gini enggak, gitu enggak, gitu enggak, gitu. Aisyah paling rajin. Tapi saya bilang capek mulut lo. Lalu bagaimana? Tulis di tembok. Saya mewajibkan semua anak saya sedekah sepagi mungkin. Sama siapa? Sama siapa aja yang lu temuin. Wajib buat kami di rumah. Bagaimana caranya? Demi Allah saya bersumpah di Ramadan ini. Saya tulis di tembok. Sedekah udah belum pagi-pagi. Udah saya tulis di tembok sampai sekarang. Demi Allah yang memegang jiwa saya. Di kaca, kan orang mencerminkan di kaca. Di kaca, di kamar mandi saya tulis. Apakah udah sedekah? Demi Allah yang bersumpah. Batal puasa saya kalau saya main-main atau berbohong. Atau cuma sekedar ngomong di depan para netizen dan akan di-relay di mana-mana. Di tembok tuh saya tulis. Apa udah sedekah? Di kaca kamar mandi saya tulis. Apakah udah sedekah? Ngapain tujuannya kayak begitu? Kenapa? Karena target kita tercapai. Apa itu? Tiap hari anak saya sedekah gitu loh. Tercapai target saya. Caranya gimana? Ulang-ulang dalam pikiran. Gimana caranya ulang-ulang? Tulis. Mumpung Anda di rumah teman-teman sekalian, raih keberkahan Allah di Ramadan dengan cara itu. Saya begitu. Maaf, cerita sedikit dapur. Belum pernah saya punya tabungan. Ya, habis saja. Yang lewat begitu aja, buat semua keperluan habis saja. Buat ya 5 rumah tangga, begitu saja. Bukan bini saya 5 ya. Buat 5 rumah tangga, habis saja. Dan begitu terus, teman-teman sekalian. Saya lagi mikir, gimana caranya supaya punya tabungan? Saya tulis, demi Allah saya tulis di kertas, saya tempel ya di tempat yang terlihat, supaya apa? Supaya semua kelihatan dan keulang-ulang. Apa yang saya tulis? Saya berjanji akan memberikan istri saya 1 miliar. Pada tenang semuanya. Dan saya sudah berikan itu kepada istri saya. Saya berikan lagi 1 miliar yang kedua.
dalam bentuk tabungan, sudah lagi saya belikan itu. Dan saya mau berikan lagi 1 miliar yang ketiga dalam bentuk emas. Dan sudah saya berikan itu. Sekarang giliran Anda meraih berkah di Ramadan. Oke, caranya gimana? Tulis. Jangan sepelekan ini teman-teman sekalian. Tulis. Dan Anda lagi di rumah. Chat rumah lo dengan apa yang kau inginkan. Tulis di rumahmu. Raih berkah dengan Ramadan ini dengan cara apa? Dengan cara itu teman-teman sekalian. Baru kita sadari kan, ternyata ayat pertama yang disuruh oleh Allah itu adalah Iqra. Bacalah. Surat Al-Alaq itu surat pertama yang turun. Dan tahukah Anda surat yang kedua? Al-Qalam. Untuk menulis. Menulis dan membaca adalah sumber dari segala sumber kebaikan. Menulis dan membaca sumber dari segala sumber keberhasilan dan kesuksesan setiap orang. So, teman-teman sekalian, hati-hati dengan apa yang kau ulang-ulang dalam pikiran. Wah, gue nggak bisa nih, gue nggak bisa nih, gue nggak bisa nih. Nggak bisa loh. Wah, gue nggak bakal nih, nggak bakal nih, nggak bakal nih, nggak bakal loh. Wah, gue kacau nih, gue kacau nih, gue kacau nih. Kacau loh. Hati-hati. Apa yang kau ulang-ulang dalam pikiran, itulah dirimu, teman-teman sekalian. Inilah indahnya meraih berkah walau di rumah saja. Ya memang di rumah cara meraih berkah itu. Di luar terlalu banyak ujian dan cobaan. Saya punya teman artis. Kalau saya sebut nih, pasti Anda kenal. Karena artis ini dianggap artis yang sudah hijrah, sering jadi MC di tempat-tempat pengajian, masih main sinetron, masih main bioskop, curhat sama saya. Kata dia, saya masih nggak bisa ninggalin, duduk di kafe, nightclub. Walau saya sekarang nggak minum, kata artis itu. Saya nggak usah sebut namanya, karena kalau saya sebut pasti ngetop dan, wah ya gue kenal. Teman-teman akan bilang begitu. Dia curhat sama saya, dia bilang gitu. Ini belum lama, baru satu hari Ramadan. Satu hari Ramadan penyadarannya, curhatnya udah lama. Gimana ya, Saya bilang, ya lu jangan mabok. Enggak, saya udah nggak mabok. Yang kedua, lu jangan ada minuman di depan lu. Nah, itu susah, dia bilang. Teman-teman saya masih mabok. Bahkan teman-teman saya ada yang non-Islam, dan dia masih mabok. Saya bilang, mabuk itu punya atraktif yang luar biasa. Daya tarik yang dahsyat. Itu sebabnya Rasulullah mengharamkan yang minum, yang buat, yang nganterin, yang nunjukin, ya, yang ngasih harga, yang distribusiin, yang jualin, yang tulis, apapun semuanya haram. Khusus untuk mabuk, sampai begitu banyak haramnya. Maka saya bilang sama dia, lu mesti hindari nightclub. Jawaban dia apaan? Saya belum bisa, tapi saya janji nggak bakal mabok. Nah, ini orangnya ada dah, ntar gue unjukin dah. Ayat dia didengar. Dia dekat dengan Ustadz Abdul Somad. Dia dekat dengan Ustadz Bakhtiar Nasir. Dia dekat dengan ustadz-ustadz yang hebat, yang alim, yang dahsyat. Sama saya mah bukan ustadz, saya mah orang biasa. Ya. Apa saya bilang sekarang, kemarin 2 hari Ramadan, saya bilang gini sama dia. Halo bro, lu gak ke nightclub? Boro-boro, kan ada nggak boleh. Oh iya, nggak boleh sama pemerintah atau sama virus. Dia mulai bilang, iya bukan sama pemerintah sama virus, ya kan? Saya bilang, nggak apa-apa kan hidup nggak pakai ke nightclub? Lu nggak mati kan? Lu nggak nongkrong di kafe? Lu nggak mati kan? Lu nggak berteman sama orang yang tukang mabok? Lu nggak mati kan? Lu nggak nongkrong di klub-klub malam seperti itu? Dan ini bukan karena pemerintah. Kalau karena pemerintah, lu bisa langgar. Tapi ini karena apa? Allah sedang mengajarin kamu. Dengan adanya COVID-19, dengan adanya corona ini, Allah sedang mengajarkan kamu. Bahwa lu bisa hidup tanpa itu semua. Satu kisah menarik yang teman saya dapetin, dan dia dapetin berkah Ramadan, walau dia di rumah saja. Sekarang giliran Anda, teman-teman sekalian.
Bagaimana cara meraihnya? Stay at home. Buat jadwal. Tempel jadwal itu. Ketat jadwal itu. Ikutin jadwal itu. Suka nggak suka, paksain jadwal itu. Karena itulah yang membuat kita jadi orang hebat. Begitu dulu teman-teman sekalian. Silahkan, enaknya komunikasi warah. Saya buka forum tanya jawab. Ya, ntar host atau admin yang menanyakan kepada saya. Atau silahkan melalui chat, tulis, saya akan jawab. Sampai di sini saya cukupkan lebih dulu. Silahkan.